Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Semoga di kondisi yang lagi tidak menentu ini, kita tetap diberi kesehatan, dan semoga pandemi ini cepat selesai dan Indonesia dapat melewatinya dengan baik. Amin. Di tengah badai yang sedang menghantui dunia, yuk kita belajar dari sejarah bagaimana sih sebelumnya pasar saham melewati krisis seperti saat ini. Sebagai informasi, di awal tahun ini, bursa kita dibuka di angka 6.313. Dan saat video ini dibuat, berada di posisi 4.626. Sehingga, indeks kita sudah turun kurang lebih sebesar 26,7% dari awal tahun. Bahkan, sempat menyentuh angka di bawah 4.000, tepatnya di 3.937 di 24 Maret 2020, atau turun sebesar 37,6% dari awal tahun. Bila kita melihat ke belakang, indeks kita saat itu berada di posisi seperti tahun 2015. Artinya, hasil investasi kita sempat kembali ke tahun 2015, walau memang tidak semua emiten terkena dampaknya, tapi secara rata-rata seperti itu. Nah, bagaimana Indonesia menghadapi krisis yang mirip seperti ini sebelumnya? Yuk kita belajar bagaimana kinerja bursa kita saat berada di krisis 2008, di mana saat itu terjadi krisis keuangan global yang sangat dahsyat. Saat itu, IHSG kita berada di level tertingginya, yaitu di angka 2.830 atau all-time high di Januari 2008. Dan terus mengalami penurunan hingga menyentuh bottomnya di angka 1.146 di bulan November 2008, atau turun sebesar 59,5% dari titik tertingginya. Angka indeks ini sama seperti kembali ke tahun 2005. Bila diperhatikan, Indonesia membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk kembali mencetak all-time high-nya yang baru, yaitu di Maret 2010, menyentuh di 2.830 atau kembali ke sebelum krisis dan melanjutkan rally-nya. Jadi, dalam waktu sekitar 1,5 tahun, bursa kita sudah bisa rebound kembali ke posisi sebelum krisis, bahkan bisa melewati dan mencetak terus rekor baru tertingginya. Nah, bagaimana dengan bursa Amerika? Yuk kita belajar juga bagaimana bursa Amerika melewati krisis 2008 ini. Indeks bursa Amerika, dalam hal ini DJI, mencatatkan rekor tertingginya atau all-time high pada Oktober 2007 di angka 14.066. Saat krisis berlangsung, turun hingga ke level bottomnya pada Maret 2009 di angka 6.626 atau turun 52,9% dari titik tertingginya. Poin ini sama ketika DJI di tahun 1997. Penurunannya memang sangat dalam dan indeks DJI itu mundur lebih dari 10 tahun. Amerika, karena menjadi pusat dari krisis ini, memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk kembali mencetak angka tertingginya atau all-time high DJI yang baru. Yaitu pada Februari 2013, akhirnya DJI kembali ke titik rekor tertinggi barunya. Jadi, untuk Amerika, memakan waktu sekitar 4 tahun untuk kembali ke titik tertinggi dan bisa melanjutkan rally-nya. Jadi, dari sejarah global financial crisis di tahun 2008 ini, memanglah penurunan indeks sangatlah dahsyat. Penurunan ini juga menggambarkan bagaimana keadaan ekonomi pada saat itu. Bagaimana hilangnya pekerjaan yang menurut CNN 2,6 juta orang kehilangan pekerjaannya di Amerika. Bisnis yang terpaksa harus tutup, investasi yang mengalami kerugian yang sangat besar, dan pensiunan yang harus kembali bekerja karena investasinya ambles, dan segala hal buruk yang terjadi lainnya. Tapi, tentunya juga ada hal positif yang terjadi dari setiap krisis. Contoh dalam bursa saham, pasti kita akan melihat rebound dan kembali mencetak rekor tertinggi barunya. Walau memang, waktunya tidak ada seorang pun yang tahu pastinya kapan. Nah, bagi kamu yang sekarang sedang mengalami kondisi floating loss dari investasimu, tenang saja karena bursa pasti akan bangkit dan bisa mencapai titik rekor tertinggi barunya. Justru dengan kondisi seperti sekarang, waktu yang sangat baik untuk kita bisa membeli saham dengan bisnis yang baik dan harga yang sangat terdiskon. Bila video ini bermanfaat, silahkan untuk like, komen, dan share ke temanmu ya. Subscribe bila ingin mendapat konten serupa. Thank you and see you in the next video. Bye!